Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Joni Marwan. Saya kelas A dari program transfer Rangkas Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2021 tahun 2020 ya. Di sini saya akan melakukan tindakan pengkajian spiritual kepada pasien, yang mana pengkajian spiritual ini kita bisa melakukannya secara kuantitatif dengan instrumen dan secara kuantitatif dengan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan langsung secara terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan juga atau menstimulasikan pengkajian spiritual kepada pasien dengan metode FICA atau VICA yang dikembangkan oleh Putskalski pada tahun 2003. Nah, untuk FICA atau VICA itu sendiri, yaitu merupakan singkatan dari F-nya itu fight. Jadi kita akan menanyakan bagaimana keyakinan pasien terkait dengan penyakitnya. Apakah penyakit tersebut memberikan dampak terhadap kehidupannya, kemudian terhadap bagaimana dia memaknai hidupnya, terhadap juga keagamaannya, apakah berpengaruh atau tidak, apakah terganggu atau tidak. Kemudian yang kedua adalah yang I atau importance. Jadi kita menanyakan langsung kepada pasien bagaimana aspek keagamannya itu penting atau tidak bagi dirinya. Misalnya, apakah agamanya itu menjadi sesuatu yang penting bagi dirinya, prinsipal, kemudian ada kegiatan-kegiatan agama yang diikuti atau tidak, atau terpengaruh dengan penyakitnya atau tidak. Kemudian yang ketiga, C, yang bagian C atau community. Jadi kita bisa menanyakan langsung kepada pasien, apakah pasiennya itu aktif di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalkan pasien ini aktif ikut dalam pengajian, ya, kalau di masjid atau mungkin pengajian taklim, atau mungkin ada yang di gereja juga ataupun di tempat ibadah yang lainnya, atau tidak. Kemudian untuk yang A-nya itu adalah address atau application. Jadi kita bisa menanyakan kepada pasien bagaimana petugas kesehatan bisa membantu pasien untuk dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya karena keterbatasan penyakitnya tersebut, kondisi penyakit tersebut. Kita bisa menanyakan apakah pasien butuh rohaniawan, misalkan seperti ustadz ataupun misalkan pastor dan yang lainnya, yang tentu ini bisa membantu memecahkan permasalahan tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempraktekannya. Mari kita ke sesi berikutnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apakah betul ini dengan Bapak Rangga? Betul. Oke Pak, perkenalkan Pak, nama saya Mas Joni Marwan. Saya yang bertugas dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang ini ya Pak ya. Baik. Tujuan saya kemari akan melakukan kegiatan mengenai aktivitas pengkajian tentang keagamaan Bapak ya Pak ya. Baik. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit dan tempatnya di sini. Bagaimana, apakah Bapak bersedia? Iya Pak, bersedia. Baik Bapak. Nanti kita akan berbincang-bincang saja Pak ya. Kita akan ngobrol santai saja ya Pak ya. Iya. Apakah Bapak dengan posisi ini sudah nyaman atau perlu rubah posisi Pak? Sudah Pak. Oh baik Pak. Kalau begitu kita mulai saja Pak ya bincang-bincangnya. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah keluhan yang Bapak rasakan sekarang itu seperti apa Pak? Bagaimana Pak? Keluhannya was-was. Iya, was-was. Terus ada rasa nyeri juga di Rasa nyeri punggung. di punggung ya Pak ya? Iya. Terus saya seperti ketakutan terus Pak. Iya betul. Lemes juga ya Pak ya? Lemas, iya. Kalau boleh tahu, maaf Bapak, agamanya agama apa Bapak? Saya alhamdulillah Islam Pak. Alhamdulillah, oke. Saya ingin bertanya juga Pak, apakah keluhan yang Bapak alami sekarang mengganggu aktivitas beribadah Bapak Pak, seperti biasanya? Sangat mengganggu Pak. Karena apa? Seperti sholat saya nggak bisa. Sholatnya nggak bisa ya Pak ya? Duduk tuh terasa nyeri di punggung. Nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri ya Pak ya? Kalau bangun saya terasa lemas gitu Pak. Betul Pak. Makanya saya bisanya hanya cuma bisa berbaring saja. Bisa berbaring, oh iya baik. Apakah
nilai-nilai agama yang Bapak anut ini, apakah Bapak percaya? Sangat percaya Pak. Ini saya seperti ini juga kayaknya saya anggap ini sebagai tindakan dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Oh iya. Terus apakah nilai-nilai agama yang Bapak anut ini bermakna dalam kehidupan Bapak? Sangat bermakna, Pak. Anda menilainya seperti apa? Seperti ujian. sekarang, ujian yang saya iya. hadapi. Cobaan ya, Pak ya. Cobaan dari Allah ini saya anggap itu cobaan. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, apakah nilai-nilai agama yang dianut ini sangat penting dalam kehidupan Bapak? Penting sekali. Penting sekali ya, Pak ya. Bagaimana nilai-nilai agama yang Bapak anut dapat mempengaruhi sehingga Bapak bisa berobat ke rumah sakit seperti ini? Sangat luar biasa, Pak. Ikhtiar. Saya udah dikasih umur panjang aja dan saya bisa berobat aja sampai sini saya udah bersyukur. Oh gitu. Jadi, Bapak ada ikhtiar untuk berobat ke sini ya, Pak ya? Baik, Bapak. Bagaimana nilai-nilai agama yang Bapak anut dapat mempengaruhi perilaku seperti sekarang, Bapak, saat ini? Sangat berpengaruh, Pak. Sangat. Iya, Bapak. Apakah kondisi Bapak yang sedang sakit sekarang ini mengganggu juga aktivitas beribadah Bapak? Sangat mengganggu, Pak. Mengganggu ya, Pak ya. Bapak sulit untuk beribadah ya, Pak ya? Iya, betul. Baik, Bapak. Kalau saya tahu kesulitannya apa aja tuh, Pak? Kesulitannya seperti untuk beribadah apa, Pak? Melakukan sholat 5 waktu ya, Pak ya. Saya ingin normal seperti yang lain tanpa merasa sakit, Pak. Iya, Bapak. Ketika sholat berjamaah gitu, pengen sekali, Pak. Pengen sholat berjamaah ya, Pak ya. Untuk wudhu Bapak bisa, Pak? Untuk wudhu saya nggak bisa, Pak. Karena berbaring ya, Pak? Iya. Belum bisa turun, Bapak ya? Belum bisa, Pak. Oh, baik, Bapak. Apakah perlu, Bapak, saya mendatangkan Ustadz untuk Bapak berkonsultasi mengenai tata cara beribadah, atau mungkin ada konsultasi tentang syariat-syariat yang lainnya juga, Pak? Kalau boleh saya pengen sekali, Pak. Soalnya saya ingin menanyakan untuk cara sholat berbaring, untuk berwudu tanpa air. Baik, gitu, Pak. Baik, Bapak. Nanti insya Allah nanti saya akan diskusikan kembali dengan tim untuk insya Allah secepatnya untuk mendatangkan, paling insya Allah besok, Pak, sekitar jam seperti ini, jam 8 pagi, Pak. Nanti kita datangkan Ustadz, nanti Bapak bisa bertanya langsung mengenai tentang tata cara wudhu yang bagaimana kalau sakit, kemudian cara sholat yang seperti apa, kalau yang boleh seperti itu ya, Pak ya. Baik, Bapak. Mungkin sekian dulu ya, Pak ya, bincang-bincangnya kali ini. Semoga nanti bermanfaat buat Bapak ya, Pak ya. Kalau begitu saya pamit ya, Bapak. Iya, ya, Assalamualaikum, Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.